memang benar kantor saya sudah diberikan surat kuasa oleh istrinya. Tapi mengenai langkah-langkah hukum, kita masih harus bahas lagi dengan klien. Tapi yang jelas, sudah tanda tangani surat kuasa 2 hari lalu. Tama datang ke rumah saya sekitar 1,5 minggu lalu. Datang istrinya sama si Bam, sama anaknya satu lagi, menceritakan semua permasalahan yang ada. Yang katanya dia sekarang sudah tinggal di rumah sebelah, di rumah ibunya. Terus dia sudah berunding, akhirnya sudah ditandatangani surat kuasa, ya, surat kuasa dari istrinya kepada kita. Yang pertama untuk somasi dulu. Tapi mengenai langkah konkretnya masih harus bicara lagi dengan klien, yaitu istrinya. Tapi masuk gugatan cerai nggak sih, Bang? Belum. Ini baru surat kuasa, baru taraf somasi. Jadi kalau mungkin teman-teman lihat image selama ini, ibu kan kelihatannya harmoni ya. Ya. Saya sangat menjaga 20 tahun ini, saya menjaga nama dia. Semuanya yang saya lakukan adalah menjaga nama dia. Sebagai seorang istri, apapun yang dilakukan suami, kita sebagai istri wajib menjaga nama dia. Apapun itu saya cover, saya tutupin, saya jaga. Itulah yang terjadi. Jadi kalau dibilang kaget, semua pasti kaget. Karena selama ini memang saya menutupi apapun kekurangan suami, kan kita harus tutup. Itu tadi kita kan harus terlihat baik lah, ya. Jadi contoh yang baik gitu. Apapun itu saya tahankan, saya berusaha menghapus, tapi belakangan malah menyambar. Kalau saya sendiri sih yang dizolimi karena apa, tapi belakangan udah mengarahkan anak saya juga dizolimi. Karena saya merasa beruntung anak-anak saya masih support saya, memberi kekuatan kepada saya untuk bisa terus jalanin ini. Selama dari tanggal 7 sampai sekarang kami tidak pernah berbuat apa-apa. Kami terima ini aja dengan saya selalu bilang saya ikhlas, tapi selalu kita diganggu aja, teror, diganggu. Ya ada aja lah perbuatannya yang membuat saya makin terzolimi. Ya 7 malam saya dipanggil, saya lagi bekerja, dipanggil oleh anak buahnya, maksudnya anak yang kerja itu panggil bapak, nah kamu duduk di sini. Kata itu, sekarang kamu, saya nggak mau lihat kamu lihat barang-barang kamu anggap sekarang kamu gak punya hak di sini. Itu sebab ini kan rumah saya juga, nggak ada hak kamu di sini. Apa penyebabnya mungkin Mami? Alasannya gitu Justru sampai itu tiba-tiba kalian tahu saya adalah wanita yang setiap hari ada di rumah. Ya. Boleh dibilang 24 jam saya di rumah, nggak pernah kemana-mana. Ya, saya berusaha lah menjadi seorang istri yang dituntut oleh bapak gitu ya. Saya nggak pernah ada urusan apa-apa, malah bersosialisasi juga saya enggak selain di Instagram. Itu juga saya mau membagikan sesuatu yang positif selalu ke teman-teman di Instagram. Saya tidak pernah membagikan sesuatu yang tidak ada gunanya gitu. Kalau saya sebenarnya saya beruntung sahabat-sahabat saya hari itu yang memaksa saya untuk bagi. Kebetulan memang saya ada company camping, semacam company camping. Mereka semua yang saya pergi, karena sebenarnya saya tadi nggak mau pergi. Lu selama ini pergi, kalau nggak keluarga lu berapa? Lu pergi, tenangin dulu pikiran lu, jangan ada emosi lagi. Karena memang sekarang lu pasti emosi, gua ngerti kalau emosi karena dia lu sama ibu lu emosi. Tapi ada baiknya lu ikutlah tetap. Kalau lu memang partner kita, kalau lu memang sahabat kita, tinggallah kita. Pergilah sama kita dulu ke sana, tenanginlah ibu lu, tenangin pikiran lu juga, jadi lu bisa berpikir lebih jernih. Itulah yang akhirnya kami lakukan. Kami malah berterima kasih kepada mereka sih, kepada teman-teman saya itu yang melerai kami dan membuat kami
Berarti Ini Abah kan sempat ada kontak fisik sama Enggak Pak ada, S? enggak Atau ada. mulut Enggak ada. sama sekali nggak ada. Bener-bener langsung teman-teman saya jangan Yang kalau aja anak saya pria yang memang bertatap muka, karena memang setelah diusir yang dipanggil yang dipanggil pria karena ya saya ada jadwal pergi, ya memang saya tidak sempat untuk pergi karena memang kebetulan setahu kami ketika kami cek ketika sehabis diusir ibu, bapak langsung pergi dari rumah. juga. Mungkin teman-teman perlu tahu, saya di sini tidak bukan mau menuntut apa-apa, saya cuman sebagai wanita menuntut hak saya, bukan menuntut, maksudnya membiarkan hukum lah yang memberikan keadilan untuk seorang istri. Saya nggak ada, maksud saya menginginkan kuasa saya memberikan kuasa hukum karena saya nggak mau, saya nggak ngerti hukum, saya nggak mengerti, tapi saya hanya menyerahkan kepada pemerintah, apa namanya, negara, hukum negara, ya, untuk ya menentukan hak seorang istri itu apa. Minggu kemarin, Saudara Rizky Febian melalui pengacaranya membuat laporan polisi ke Polda Jabar terkait adanya suatu penggelapan, ya, dan yang dilaporkan ya penggelapan dan tindak pidana pencucian uang. Okay. Nah, ini yang dilaporkan itu adalah Saudara Teddy Pardiana, yang bersangkutan mengalami kerugian kurang lebih 5 miliar. Jadi dia menyampaikan bahwa tanpa sepengetahuan dari yang bersangkutan pelapor, saudara terlapor ini menggunakan rekening dari almarhum ibunya, di mana uang yang ada di dalam rekening ibunya itu berasal dari terlapor, saudara Febian. Ya, saudara Rizky Febian. Untuk sementara kasus ini baru akan diselidiki oleh Direktorat Kriminal Umum. Yang bersangkutan melapor ke polisi, ya, ke SPKT. Nah, itu nanti dari SPKT itu akan menyerahkan kepada Direktorat Kriminal Umum, kemudian akan dipelajari dulu apakah laporan tersebut sudah lengkap, ya, sudah ada unsur pidananya, kemudian sudah ada bukti-bukti pendukungnya. Nah, setelah dipelajari, nanti akan diminta klarifikasi. Pelapor akan dipanggil untuk minta klarifikasi. Nah, ini masih tahap penyelidikan. Jadi belum ada istilahnya rangkaian penyidikan yang dimana sudah ada 2 alat bukti, itu belum. Ini baru awal. Ketika klarifikasi yang dilakukan oleh penyidik terhadap pelapor, tentunya nanti ada harapan yang bersangkutan membawa bukti-buktinya, ya, dari apa yang dilaporkan, yaitu masalah penggelapan dan masalah pencucian uang. Nah, ini tentunya diharapkan sekali lagi pelapor untuk membawa bukti-bukti dari laporan polisi yang dibuat yang bersangkutan di Polda Jawa Barat. Jadi yang dilaporkan ini adalah aset pribadi Iki, ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan harta gondok ini, nggak ada kaitannya dengan waris mewaris, nggak ada kaitannya dengan harta peninggalan almarhum Lina. Dari tanggal 1 sampai tanggal 21 kita kasih waktu. Dan setelah habis waktu baru kita lapor. Saya nggak bakal membawa hak yang tidak seharusnya saya miliki kok ke dalam artian ya untuk apa kan gitu. Jadi saya bilang ya silakan sok ambil aja, kalau memang ada bagian silakan ambil, akan tetapi harus diingat karena kan ada aset-aset mama juga yang atas nama Iki, ada aset-aset yang masih di pihak Pak Teddy. Ya saya juga akhirnya saya bikin perjanjian dan pernyataan bahwa saya bakal kasih haknya, ya asalkan balikin dulu, maksudnya aset-aset yang sudah saya bikin, yang sudah dia buat gitu, maksudnya kayak ada aset yang udah dijual, terus juga ada aset yang udah dijadikan apa, ada barang apa atau gimana. Nah, saya minta dibalikin dulu karena itu kan bukan haknya mereka. Lokasinya itu lagi didiskusikan karena memang kan kita itu dikabarin dalam artian gini, mereka melakukan kehati-hatian karena ini kan masih menentukan prokes harus tepat. Berarti kan
koordinasinya kan tidak mudah. Koordinasinya berbagai pihak untuk bagaimana supaya nanti pelaksanaan akad nikah maupun resepsi tidak menimbulkan masalah. Makanya faktor kehati-hatian melaksanakan itu hari inilah masih dalam penggodokan dari Atta sama Aurel dengan timnya menyusun rencana itu dengan baik. Kita nggak bakalan nutupin tempatnya di mana, karena jujur sebenarnya mungkin mereka masih mengusahakan satu atau tempat lainnya. Jadi masih belum ngasih kepastian, tapi kita tahu sebenarnya beberapa tempat yang mereka udah pilih. Cuma kan bukan kapasitas kita kalau memang bilang belum ketok palu bilang oh di sini gitu, kita nggak punya kapasitas untuk mendahului mereka gitu. Jadi jangan sampai nanti salah. Jadi mendingan nunggu benar-benar pastinya udah di mana, udah jelas semuanya udah benar-benar fix, baru kita akan share. Ikutlah, pasti kita akan kan juga nggak lama lagi, sebentar lagi kan. Ada 3 kayaknya ya yang sudah disampaikan Aurel ke bundanya begitu. Iya ya, tempatnya itu kalau pengantinnya nggak kasih tahu nanti saya salah. Aurel kayaknya kan memang komunikasi sama sayanya tuh bagus, positif, cuman saya nggak pernah yang beban atau ngedonder atau di mana kapan ini enggak. Semua saya tampung apa yang dia sampaikan. Nggak bisa masuk Mas Mama. Kira-kira saksinya berapa? 2. Mana saksinya? Iya. Komunikasi masih baik kok, kita masih komunikasi baik. Sidangnya udah selesai, keputusannya ya diterima dari saya. Iya. Langsung pestek atau gimana? Pestek masuk saksi sekalian ketok palu sih. Jadi semua udah selesai. Nggak tahu ya, saya nggak komunikasi maksudnya sampai nanya kenapa harus nggak datang gitu. Nggak tahu ya kenapa nggak nanya ke dia. Saya sih masih minta yang terbaik aja, mungkin kalau emang ini udah jalannya ya udah itu saya terima. Kita kan bisa secara baik-baik, jadi nggak mempermasalahkan itu. Kakak anak mungkin nanti akan Bisa ya. Ada jadwal nggak? Ada bertemu? Enggak. Fleksibel aja. Ya. Kata kode gini Mbak yang lain? Enggak. Pokoknya semua pengen baik-baik aja. Sedihnya ke KRI-nya sih, kayak KRI, ke anak-anaknya. Iya, kasihan, masih pada kecil anaknya. Kalau bisa sih balik lagi, kayak dulu lagi. KRI baik banget. Iya, suka nolong keluarganya AA, baik banget ya. Ibadah juga rajin, nggak pernah macam-macam. Karena memang hari ini aku baru diminta untuk hadir. Kalau kemarin-kemarin saya percayain semuanya sama kuasa hukum. Jadi untuk update sidang seperti apapun selalu aku update, aku nanya gimana bang, abang lawyer pun ya informatif lah ke saya gitu. Pas sekarang memang giliran saksi dari tergugat yaitu saya menghadirkan saksi juga di sini. Kemarin juga sudah datang. Hari ini memang agak berbeda karena baru pertama kalinya lagi aku dipertemukan dengan si penggugat. Kemarin tuh saya menghadirkan 2 saksi, ada bapak sama ada om saya. Ya ada, bukan om, paman. Tapi akhirnya karena nggak boleh keberatan dari pihak penggugatnya, kalau dua-duanya saksi dari keluarga, makanya yang dipilih 1 bapak saya saja. Padahal sebenarnya ya kalau kita tidak ada orang lain yang jadi saksi, masa saya harus mengada-ngada gitu kan ngambil yang lain. Saya benar-benar menghadirkan saksi memang yang tahu kejadiannya, yang tahu pembelian aset saya itu dari mana. Karena ini udah mau ending ya bang, sudah mau selesai. Kadang-kadang aduh seru ya kemarin tuh gitu, kita mau malah enjoy aja. Sama sekali kita nggak ada beban karena saya menganggap ini semua adalah perjalanan hidup saya. Jujur aja ini kan sudah menyangkut keringat ya. Menyangkut keringat, nyawa, saya ngumpulin ini semua nggak mudah. Kalau saya tipe cewek manja, tipe cewek matre, saya tinggal cari aja pasangan yang mungkin berlebihan gitu ya, hartanya. Ngapain saya harus capek-capek goyang sana sini, perjalanan jauh segala macam. Tapi saya mikirin di sini saya punya pegawai,
Saya punya manajer yang harus saya gaji, yaitu Mas Alif itu. Saya punya asisten, saya punya driver, saya punya roadman yang harus mereka dapatkan nafkah gitu dari situ, dari pekerjaan saya. Jadi itu yang bikin saya semangat selama ini. Tapi tolonglah, kan hak-hak semua orang udah aku kasih nih. Mas Alif pun waktu itu sebagai manajer saya udah transfer semua uangnya. Bahkan dia sampai udah bisa membelikan 2 motor gede 1000 cc. Yang terakhir Harley Davidson. Itu udah menurut aku udah paling mahal. Terus belum lagi senjata-senjata airsoft gun-nya dia, kamera, drone yang mahal-mahal gitu. Dan baru kepikiran sekarang, oh pantesan aja ya, maksudnya dari dulu gitu dia setiap ada uang gitu, misalnya saya idein, kenapa nggak beli tanah dan segala macam, mungkin takut ribet gini nih, takut digono gini kayaknya. Kalau motor kan dia jual personal aja udah langsung laku atau gimana, kan saya nggak tahu ya, pantesan aja. Jadi ketika dia tidak memikirkan untuk membeli rumah, mobil, oh ternyata saya yang disuruh untuk beli itu sendiri, tapi akhirnya malah digrogotin gini, malah pengen dibagi gitu. Nah itu saya cukup mirisnya di situ. Ya pasti Mas Ali pun ya hati nuraninya pasti tergerak lah ngelihat apa yang sudah dia alamin juga, apa yang udah dia rasain, apa hak dia yang sudah dia dapat. Selain dapat motor gede 3 yang mahal-mahal tuh harganya udah hampir 1 M-an lebih ya, dan segala macam yang nggak bisa saya sebutkan nominalnya. Saya nggak minta sama sekali saya nggak nuntut. Padahal kalau misalnya saya mau nih, saya perempuan, saya cari nafkah sendiri, saya ngerasa masih tulang punggung keluarga di orang tua saya. Saya di sini ngerasa, ya perempuan mana sih di sini yang nggak pernah nuntut sama suaminya, minta dibeliin rumah, minta dibeliin mobil, yang nggak pernah seperti itu, yang mau bekerja keras, yang udah nabung capek-capek, haknya dia udah dapat, malah dia pengen ngambil hak saya, tabungan saya. Itu yang bikin saya sedih. Jadi kayak kok baru sadar sekarang gitu loh, kok tega banget gitu ya. Harusnya saya yang nuntut, gono gini ya. Kalau di dalam agama Islam kan gitu ya, harusnya suami yang memberikan harta terhadap istrinya. Ini dia punya harta, saya nggak nuntut sama sekali, karena saya tahu mungkin Mas Alif mau melanjutkan hidupnya dengan pasangan barunya. Saya kasih modal, ambil aja semua hartanya yang dia punya, saya nggak akan nuntut. Saya udah ikhlas padahal, tapi ya malah kayak gini. Saya harus setahun menjalani proses sidang ini. Belum lagi saya harus ada akomodasi dan segala macam kan ya. Di zaman pandemi kayak gini. Tapi itulah, saya nggak gentar. Walaupun saya dituntut gono gini seperti ini, tabungan saya juga kasarnya mau diambil gitu, mau di tapi saya tetap berjuang di tengah pandemi seperti ini. Saya tetap fokusnya ke masa depan aja lah. Saya udah punya kehidupan yang baru kan. Udah ada suami. Saya sekarang malah fokus jualan, mau jualan apapun lah, sampai jualan basreng gitu ya. Saya nggak malu, yang penting saya bisa berdiri di kaki saya sendiri. Saya shock aja, ya Allah, ngumpulin itu aja aku harus keringet dulu. Itu sih, saya pikir ya pas menikah tuh saya bisa menyandarkan hidup saya kepada suami saya pada saat itu ya, pada Alif. Tapi pada kenyataannya tidak semua keinginan kita ada pada suami saya yang dulu. Ya ternyata jadi saya yang harus usaha keras, saya yang harus effort. Saya ikhlas padahal pada saat itu jadi ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah. Dia pun dapat rezeki dari saya gitu. Maksud saya tuh, iya atuh pakai hati nuraninya, saya nggak nuntut, saya nggak minta dia. Atau jangan nuntut hak saya, jangan nuntut hasil kerja keringat saya tuh, kan udah punya jatahnya masing-masing gitu. Itu sih disedihkan. Kalau Janet menanyakan di mana hati nurani saya di permasalahan gono gini ini, saya balik nanya aja, hati nurani dia di mana waktu dulu dia minta talak 3 dan mengusir saya dari rumah tanpa alasan yang jelas gitu kan. Permasalahan juga tidak ada yang berat, tapi kenapa saya diperlakukan seperti itu waktu cerai ya. Jadi ya udah, saya balik nanya aja. Dulu waktu saya keluar dari rumah, saya ngekos, saya pinjam mobil pun 3 hari sudah diteleponin, disuruh balikin mobilnya. Jadi hati nuraninya di mana? Padahal semuanya kita mengumpulkan harta, mengumpulkan
tabungan dan sebagainya itu bersama-sama gitu dari nol, dan saya pun tidak diam, saya pun bekerja di sana gitu. Saya rasa tidak perlu untuk terlalu mendramatisir ya, karena kalaupun apapun apa yang saya tuntut pun hanya sepertiga dari semuanya kan, tidak 50% gitu kan di awal. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.